Nggak ada yang bilang kalau kerja kelompok itu gampang. Tapi kenapa ya setiap kali ada tugas kelompok yang muncul malah drama, bukan malah progres. Ada yang susah banget diajak komunikasi. Ada yang jawabannya cuma oke. Tapi nggak pernah ada progres tuh. Dan yang paling ngeselin nih, ada yang munculnya pas kerjaannya udah kelar. Di titik itu kamu mungkin ngerasa kesel, bingung harus gimana. Satu sisi pengen jaga hubungan baik, tapi di sisi lain tugasnya harus kelar. Dan kamu pun mulai mikir, kan yang punya kesibukan bukan cuma kamu. Kalau semua orang saling adu nasib karena urusannya masing-masing, ya terus kapan tugasnya kelar kan kayak gitu. Daripada overthinking sendirian dan tugas nggak kelar-kelar, yuk bahas gimana cara ngadepin anggota kelompok yang hilang-hilangan. Ini bukan cuma soal nyelamatin nilai, tapi juga soal belajar jadi profesional dari hal-hal kecil. Nih, yang pertama nih, tentukan peran dan peraturan. Kasih juga nih tenggat waktu sejak awal. Salah satu alasan kenapa banyak tugas kelompok itu gagal, ya karena dari awal nggak ada struktur yang jelas. Semuanya ngalir aja. Padahal kerja kelompok itu harus diperlakukan kayak proyek kecil dan setiap proyek itu butuh sistem. Langkah pertama, bagi peran secara jelas. Minimal punya 5 peran penting. Pertama, project manager. Dia itu yang ngatur arah kerjanya kemana. Yang kedua, team keeper yang jaga deadline. Yang ketiga, ada researcher yang fokus nyari bahan. Keempat, ada editor atau desainer yang nyusun laporan atau slide. Dan yang terakhir, presenter yang siap buat maju ke depan. Jangan sampai semuanya ngerasa nanti ngerjain bareng-bareng aja gitu. Karena ujung-ujungnya apa teman-teman? Gak ada yang kerja. Selanjutnya nih, harus bikin peraturan ya. Misalnya skenarionya kayak gini. Yang hilang itu harus diantisipasi sejak awal. Misalnya, kalau ada anggota yang nggak muncul selama 2 hari tanpa kabar, langkah pertama ingetin di grup. Kalau nggak direspon, coba chat personal. Kalau masih nggak ada kabar, coba temuin langsung. Dan kalau sampai udah deadline nggak juga muncul, bisa tuh kayak dipertimbangkan buat dikeluarin dari kelompok gitu. Yang tentunya juga ada catatan dan alasan yang jelas ya guys. Dan yang terakhir nih, jangan jadiin deadline dosen sebagai deadline kelompok. Buat deadline yang lebih awal, minimal ya 2 hari sebelumnya. Tujuannya biar kamu itu ada bagian yang ngaret-ngaret masih bisa di-handle tanpa panik gitu. Karena tugas kelompok itu bukan ajang adu siapa yang paling mepet deadline, tapi siapa yang paling bisa jaga atur waktu gitu. Nih, yang kedua nih, belajar kurangi asumsi tapi tambahin kejujuran. Maksudnya gimana tuh bang? Maksudnya tuh gini, misal nih, masalah lain yang sering muncul di kerja kelompok itu adalah asumsi ketika satu anggota nggak nongol, yang lain mulai mikir, dia sibuk banget ya, atau emang nggak niat nih, gitu. Apa dia malas kerja kelompok ya? Dan semua itu nggak ada ujungnya, karena nggak diklarifikasi guys. Nah, di sini nih pentingnya keterbukaan. Dari awal, semua anggota harus jujur soal ketersediaan waktu, kapasitas, dan juga batasan masing-masing. Misal nih, aku cuma bisa bantu di weekend aja ya, karena Senin, Jumat full kerja part-time gitu. Atau aku bisa ngerjain tapi nggak bisa presentasi karena masih struggle ngomong di depan umum gitu. Nah, kejujuran itu bukan kelemahan, tapi pondasi dari kerja tim yang sehat. Dengan tahu siapa bisa apa dan siapa sempatnya kapan, kelompok tuh bisa nyusun strategi kerja yang bagus daripada maksa semua harus ikut rapat jam 9 malam padahal ada yang udah tepar gitu misal. Habis itu nih, cari waktu kompromi. Tugas kelompok tuh harusnya jadi tempat yang kalian bisa saling belajar dan saling support. Nah, yang ketiga nih, jangan takut tegas. Selalu siapin bukti dan konsekuensi. Tapi keterbukaan pun ada batasnya juga. Kalau udah dikasih waktu, dikasih pengertian, diajak ngobrol baik-baik, tapi tetap aja nggak kontribusi apa-apa, maka kamu dan kelompokmu harus berani ambil sikap. Di sini kamu harus tegas, bukan keras ya, bukan keras kepala, tapi adil. Yang paling penting adalah catat dan simpan bukti, kayak simpan bukti chat, list siapa yang ngerjain bagian apa, siapa yang hadir di diskusi, siapa yang nggak ngerespon gitu. Dan sebenarnya bukan buat dijadiin senjata, tapi sebenarnya ini adalah bukti objektif kalau nanti situasinya harus dibawa ke dosen atau pembimbing kalian. Tegas itu bukan berarti nyolot ya, tapi berarti mengutamakan kepentingan kelompok di atas ketidakjelasan satu orang aja. Kalau kamu udah kerja maksimal tapi ada yang hilang, ya kamu berhak mempertahankan hasil kerjamu dong. Nilai akhir itu kolektif, jangan sampai semua kena imbas gara-gara satu orang. Gak serius.
Yang keempat nih, komunikasi jangan cuma lewat chat aja. Apalagi kalau ada kakak tingkat. Zaman sekarang semua orang andelin chat. Tapi sayangnya masalahnya nggak bisa selalu diselesaikan lewat teks doang. Kadang perlu ngobrol, biar suasananya itu lebih jelas dan nggak salah paham gitu. Apalagi kalau kelompokmu campur antara angkatan kamu dan angkatan di atasmu. Atau ada kakak tingkat di dalamnya gitu. Komunikasi via chat tuh kadang jadi lebih sungkan ya nggak sih? Akhirnya nggak ada yang berani nyapa duluan. Semua saling nunggu. Solusinya apa? Ya ambil inisiatif. Bisa lewat voice note, video call, atau ketemuan bentar habis kelas. Dan kalau harus nyapa senior, ya tetap sopan tapi tetap jelas ya. Misalnya, Kak, kita udah buat timeline tugas ini. Boleh bantu nggak review atau koordinasi bareng biar semua bagian selesai? Percaya deh, komunikasi langsung itu lebih bisa menyelesaikan banyak hal, banyak masalah dibandingkan nunggu balasan, oke, noted. Gitu. Yang ternyata nggak pernah selesai itu kerjaan gitu. Yang kelima nih, belajar dari tugas kelompok itu sendiri. Kadang kita lupa, tugas kelompok itu bukan cuma dapetin nilai, tapi ajang belajar. Gimana cara belajar kerja bareng orang yang beda kerjaannya gitu. Belajar adaptasi sama individu yang beragam. Dan yang paling penting, belajar ngontrol diri sendiri biar nggak emosi duluan pas kesel. Karena nanti di dunia kerja kamu juga bakal ketemu orang yang kurang lebih sama. Ada yang jago tapi cuek, ada yang ramah tapi nggak tanggung jawab, ada yang bisa diandelin tapi nggak suka dikritik. Nah, dunia kerja ini nggak ada yang ideal, tapi kamu bisa siap-siap dari sekarang, dari tugas kelompok yang kamu anggap sepele ini. Dan jangan lupa juga, ada kalanya kamu sendiri yang nggak maksimal. Lagi capek, lagi banyak beban, dan nggak semua orang tahu atau ngerti gitu. Di situ pentingnya kamu juga harus belajar jujur, belajar minta bantuan, nggak apa-apa jadi lemah, dan jangan asal hilang-hilangan aja. Dan yang terakhir nih, kalau lagi kesel sama tugas kelompok yang berantakan, jangan langsung nyalain orang. Coba cek lagi, udah ada strukturnya belum? Komunikasinya udah sehat belum? Ada peran yang jelas enggak? Kalau semua itu udah dilakuin tapi tetap aja ada yang hilang, baru deh saatnya ambil sikap yang tegas. Dan yang paling penting, jangan nunggu kerja kantoran buat belajar kerja bareng orang. Latih sekarang lewat tugas kecil, kelompok kecil-kecilan dulu, biar nanti kamu bisa siap di dunia pekerjaan. Kalau kamu pernah ngalamin kerja kelompok yang bikin emosi atau punya tips biar nggak drama, coba ceritain di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu relate sama ribuan orang di luar sana yang juga struggle sama kerja kelompok. Gitu aja, aku Danang Sadewa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan see you.